Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ad-darsus tsani, yakni asmaul hayawanat. Dimana asmaul hayawanat ini artinya nama-nama hewan ataupun nama-nama binatang. Baik, kita lanjutkan. Kosakata yang berkenaan dengan asmaul hayawanat. Sini ada gambar-gambar binatang. Mari kita pelajari bahasa Arab dari nama-nama binatang yang tertera pada gambar berikut ini. Arnabun, kelinci. Ghanamun, kambing. Hisonun, kuda. Jamalun, unta. Filun, gajah. Bakorun, sapi. Namirun, harimau. Asadun, singa. Thu'banun, ular. Samakun, ikan. Jarodun, belalang. Kalbun, anjing. Baik, kita lanjutkan. Masih berkenaan dengan bahasa Arab dari nama-nama binatang. Battotun, bebek. Iwazun, angsa. Ta'irun, burung. Kittun, kucing. Kirosyatun, kupu-kupu. Dajajatun, ayam. Ba'udatun, nyamuk. Namlatun, semut. Dan yang terakhir, fa'rotun, yakni tikus. Jadi ini adalah nama-nama binatang yang kita pelajari pada bab asmaul hayawanat ini. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan pola kalimat berikut ini. Sini ada gambar kucing. Kemudian ada pertanyaan, ma hadza? Ma hadza ini artinya apa ini? Ma itu artinya apa? Hadza artinya ini. Karena ini adalah pertanyaan, maka ada jawaban. Jawabannya adalah hadza kittun. Ini adalah kucing. Yang perlu diperhatikan di sini adalah yang berwarna merah. Di sini ada hadza, di sini ada hadza, di sini ada ini dan ini. Nih, tolong diperhatikan yang berwarna merah. Kemudian yang kedua, sini ada gambar ayam. Kemudian ada pertanyaan, ma hadhihi? Apa ini? Kemudian hadhihi dajajatun. Kemudian dijawab, hadhihi dajajatun artinya ini adalah ayam. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, yang di atas yang berwarna merah adalah hadza, yang di bawah yang berwarna merah adalah hadhihi. Loh, apa yang membedakan? Kenapa di sini menggunakan hadza dan di bawah menggunakan hadhihi? Perhatikan penjelasan berikut ini. Hadza ini digunakan untuk isim mudzakkar. Jadi kata yang bersifat mudzakkar. Kemudian hadhihi ini digunakan untuk kata ataupun isim yang bersifat muannas. Gampangnya untuk bab ini diperhatikan ciri-ciri khususnya menggunakan tak marfutoh. Jadi tak marfutoh di sini menjadi ciri khusus untuk kalian mengidentifikasi atau mengenali mana yang mudzakkar dan mana yang muannas, mana yang menggunakan hadza dan mana yang menggunakan hadhihi. Jadi kalau hadhihi ciri khususnya ada tak marfutohnya. Walaupun tidak semuanya kalau
ada yang tidak menggunakan tak marfuto itu merupakan muannas. Contohnya seperti Zainab, Hindun, itu tidak ada taknya, tak marfutonya, tetapi karena Zainab adalah nama perempuan, maka termasuk muannas. Ya, jadi dapat dimengerti di sini ya. Jadi kapan kita harus menggunakan hadza dan kapan kita harus menggunakan hadhihi. Jadi kalau kita menggunakan hadhihi ada ciri khususnya yakni tak marfutoh di sini. Baik, kita lanjutkan. Tolong diperhatikan pola kalimat berikut ini lagi. Jadi ini format berbeda. Sini ada gambar kucing lagi. Kemudian ada pertanyaan, hal indaka kittun? Apakah kamu punya kucing? Karena ini pertanyaan, maka harus ada jawaban. Jawabannya, na'am, indi kittun. Jadi iya. Jadi iya, saya punya kucing. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Ada hal, ada na'am, ada indaka, dan ada indi. Baik, yang kedua, sini ada gambar ayam, kemudian ada pertanyaan, hal indaka dajajatun? Kemudian, apakah kamu punya ayam? Dijawab, na'am, indi dajajatun. Jadi, iya, saya punya ayam. Untuk memahami ini, perhatikan penjelasan berikut ini. Hal artinya adalah apakah. Jadi, hal ini adalah pertanyaan. Di mana hal artinya adalah apakah. Kemudian, na'am. Na'am ini artinya iya. Na'am ini digunakan untuk menjawab pertanyaan hal. Sebenarnya dalam menjawab hal ini ada dua macam. Ada kalanya kita harus menjawab dengan na'am, ada kalanya kita harus menjawab dengan la. La itu artinya tidak. Kapan kita jawab dengan na'am? Apabila pertanyaannya sama dengan jawabannya. Ini jadi, apakah kamu punya kucing? Iya, saya punya kucing. Artinya jawabannya sama. Nah, kita akan menjawab la apabila pertanyaan dengan jawabannya tidak sama. Contohnya misalnya di sini gambarnya harimau. Apakah kamu punya harimau? Tentu kalian menjawab di sini tidak. Saya tidak punya harimau. Jadi kalau pertanyaannya adalah kalian harus menjawab dengan la. Akan tetapi pada bab ini kita hanya akan mempelajari menjawab dengan kata na'am saja. Jadi menjawab iya. Kemudian selanjutnya indaka. Indaka itu artinya kamu punya. Jadi ka di sini domir yang disimpan adalah anta. Anta itu artinya kamu. Kalau kita bertanya kepada laki-laki indaka. Tapi kalau kita bertanya kepada perempuan indaki. Ya. Kemudian kita lanjutkan indi. Indi artinya saya punya. Kalau ada pertanyaan, apakah kamu punya? Tentu kita harus menjawab dengan saya punya atau saya tidak punya. Jadi kalau kita menjawab saya punya, ini di sini. Jadi kita hanya akan mempelajari saya punya pada bab ini. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada soal latihan. Soal latihan yang harus dikerjakan berdasarkan keterangan yang sudah dijelaskan barusan. Jadi pola kalimatnya sama. Makanya harus diperhatikan tadi. Di sini ada gambar kelinci. Ada pertanyaan ma nukto nukto. Kemudian nukto nukto arnabun. Jadi mengidentifikasinya ini adalah apakah kita harus menggunakan hada, apakah kita harus menggunakan hadihi pada nukto-nukto di sini. Kemudian nukto-nukto itu titik-titik ya. Kemudian sini ada gambar sapi. Ada pertanyaan, hal nukto-nukto bakorun. Apakah titik-titik sapi? Kemudian dijawab, naam, iya, nukto-nukto bakorun, titik-titik sapi. Jadi kalian menjawabnya dengan cara berpedoman kepada penjelasan yang di depan.
Karena pola pertanyaannya sama dengan yang dijelaskan di depan. Kemudian di sini ada gambar bebek. Ada pertanyaan, ma nokto-nokto, apa titik-titik, kemudian nokto-nokto betotun, titik-titik bebek. Maka kalian di sini sama dengan yang pertama di sini, mengidentifikasi apakah di sini menggunakan hada apa menggunakan hadihi. Nah, ya di sini ya. Nomor 1 dengan nomor 3 di sini. Kemudian yang terakhir di sini ada gambar kambing. Kemudian hal nokto-nokto ganamun, apakah titik-titik domba? Naam. Iya, titik-titik, titik-titik. Jadi sama. Ini sebenarnya sama dengan di sini. Kalau di sini hanya mengandung satu kata yang harus kalian jawab. Kalau di sini mengandung dua kata yang harus kalian jawab. Pola kalimatnya sama. Kalau di depan tadi ada pertanyaan, apakah kamu punya ayam? Dijawab dengan iya, saya punya ayam. Sama dengan yang ini, dengan yang ini. Monggo, silakan dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.